Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Pada kali ini kita akan membahas dan akan saya sampaikan perihal informasi sanksi-sanksi terhadap pengusaha atau perusahaan jika melanggar hal-hal yang sudah kita bahas selama ini, yaitu terkait dengan pelanggaran tidak membayar gaji, terus ketentuan waktu kerja ya, terus ketentuan istirahat, terus juga ketentuan lembur dan cuti. Nah, jika ini dilanggar maka perusahaan atau pengusaha tetap kena sanksi. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, mohon tetap dukungannya terhadap channel Tim Son Simamora supaya tetap berkembang, bisa lebih maju dan lebih baik ke depan. Mohon dukungannya untuk di like, di komen di bawah ini, dan tentunya kalau ada masukan-masukan boleh disampaikan lewat email yang tercantum di dalam deskripsi channel ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap subscribe, tetap membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapat video-video selanjutnya dari channel Tim Son Simamora. Baik teman-teman, kita lanjut saja tentang sanksi yang diberikan terhadap pengusaha atau perusahaan jika melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang yang terkait saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah jenis pelanggarannya dulu teman-teman. Jenis pelanggaran tidak melaksanakan ketentuan waktu kerja. Nah, waktu kerja sudah kita tetapkan ya. Waktu kerja kemarin sudah kita tetapkan berapa waktu kerjanya. Yang regulernya 7 jam kalau yang pakai 6 hari. Kalau yang pakai 5 hari adalah regulernya 8 jam. Dan jika lebih dari situ maka dianggap lembur. Nah, dan ketentuan lemburnya juga sudah ada ya. Terus tidak memberikan waktu istirahat mingguan. Nah, kalau tidak diberikan waktu istirahat mingguan, di video sebelumnya sudah kita bahas, waktu istirahat mingguan itu adalah day off. Jadi kalau menerapkan 6 hari kerja dalam 1 minggu, berarti dia di hari ke-7 dia day off, istirahat. Atau kalau menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu yang normal, berarti di Sabtu dan Minggunya atau hari ke-6 dan ke-7 berarti itu istirahat. Nah, kalau tidak menerapkan itu berarti perusahaannya kena sanksi atau pengusahanya. Itu maksudnya. Terus tidak memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya dan makan dan serta minuman pada saat kerja lembur. Nah, jadi pada saat disuruh lembur harus dikasih makan dan dikasih minum secukupnya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu kalorinya 1400 kalori. Nah, kalau itu tidak dikasih maka akan kena sanksi. Nah, sanksinya apa? Bentuk sanksinya yang pertama adalah bentuk teguran tertulis ya, teguran tertulis terhadap pengusahanya atau perusahaannya. Terus adanya pembatasan kegiatan usaha. Jadi pembatasan kegiatan usaha, tidak bisa bergerak di bidang lain. Jadi tetap di situ. Terus juga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Nah, ini tergantung berat ringannya ya teman-teman. Tergantung berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha dalam melanggar undang-undang itu. Terus pembekuan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha bisa dibekukan teman-teman kalau melanggar ketentuan yang tadi itu. Waktu kerja, waktu istirahat mingguan, dan tidak memberikan makanan dan minuman secukupnya sesuai dengan kalori yang diatur dalam undang-undang pada saat melakukan kerja lembur. Itu. Terus dilakukan secara bertahap. Nah, jadi semua tadi yang saya sebutkan itu 4 bentuk sanksi administratif itu adalah dilakukan secara bertahap. Jadi tetap ada pembinaan terhadap pengusaha dan akan ditegur itu. Nah, itu terus jenis pelanggaran lain teman-teman masih ada. Terus tidak membayar upah kerja lembur. Nah, kalau tidak membayar upah kerja lembur, tapi kerja lembur sesuai dengan kategori yang sudah kita sebutkan dalam video sebelumnya ya, dalam kategori itu dan memenuhi persyaratan ya, artinya disuruh lembur lalu ada tertulis perintah dari perusahaan atau dari atasan langsung yang mewakili perusahaan, terus juga disepakati oleh pekerja dan mau ditandatangani, nah tapi tidak dibayar, nah itu kena sanksi perusahaannya. Terus tidak memberikan waktu istirahat dan cuti. Nah, tidak diberikan waktu istirahat dan cuti terhadap karyawannya, cuti tahunan ya teman-teman, cuti tahunan. Nah,
perusahaan kena sanksi di situ. Nah, jadi bukan main-main ya teman-teman. Tidak tanggung-tanggung. Itu sanksi ya. Yang ini sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang di awal tahun 2021 dikeluarkan dan disahkan ya. Terus pemberian waktu istirahat yang tidak sesuai peraturan. Nah, jadi diberikan istirahat tapi tidak sesuai peraturan. Peraturan contohnya apa? Kalau istirahat makan siang 1 jam sesuai aturan, tapi diberikan hanya 15 menit. Nah, tidak boleh itu. Nah, itu kena sanksi ya, kena sanksi. Nah, sanksi dari semua pelanggaran ini, dari yang tiga pelanggaran di atas tadi apa? Itu sanksi pidana. Jadi ada banyak sanksinya ya. Jadi ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidananya apa? Sanksi pidana kurungan paling singkat, paling sedikit ya, paling sedikit 1 bulan, dan paling lama itu 12 bulan. 12 bulan 1 tahun berarti ya. Nah, 12 bulan. Paling banyak 12 bulan. Paling sedikit 1 bulan di penjara. Pengusahanya tapi. Nah, kalau terbukti kembali ada pengurus-pengurusnya yang bersalah, ikut juga di penjara. Nah, jadi pengurus-pengurusnya juga, pejabat-pejabatnya tetap harus tahu dan waspada dalam melakukan aturan ini ya. Itu terus ada dendanya. Nah, denda dari itu tadi, dendanya paling sedikit 10 juta dan paling banyak adalah 100 juta dari ketentuan itu, dari ketentuan yang tadi kalau dilanggar aturan itu ya. Terus tidak ada persetujuan lembur dari pekerja dan waktu kerja lembur maksimal dilanggar. Nah, jadi ini pun satu kesalahan. Kalau seseorang disuruh lembur lalu pekerjanya tidak setuju, ya kan? Karyawannya tidak setuju dan tidak ada surat menurat dan tidak ada ditantangani dan itu dilanggar, tetap dipaksakan, tetap kena sanksi. Dan jam lembur maksimal adalah 4 jam ya, 4 jam, baik itu hari kerja 6 hari, baik pun itu 5 hari kerja yang diterapkan, maka jam lembur yang paling banyak maksimal adalah 4 jam. Nah, kalau ketentuan ini dilanggar, maka tetap ada sanksi pidananya ya. Sanksi pidana tadi adalah paling sedikit 5 juta, terus paling banyak adalah 50 juta. Nah, itu sanksi yang ada. Jadi semuanya ada sanksinya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bekerja lalu sudah tahu aturan ini, pasti bisa menerapkannya. Walaupun kita sebagai pekerja atau karyawan ya, tetap harus kita tahu supaya ada rule kita dalam melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, rule apa? Rule untuk bisa melakukan pekerjaan di tempat kita di mana bekerja. Jadi ada pengetahuan dan memang kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh di dalam sebuah perusahaan yang kita tempat bekerja. Sanksi-sanksinya jelas, dan tapi ini semua teman-teman dilakukan secara bertahap ya. Nanti kalau ada pelanggaran satu dan ada laporan, nah ini teman-teman semuanya harus ada laporan. Kalau tidak ada laporan, berarti kan dianggap oleh Dinas Ketenagakerjaan aman-aman saja toh. Nah, kita harus membuat laporan. Nah, teman-teman merasa ada sesuatu yang itu memang harus diproses supaya ada pembelajaran gitu. Jadi jangan teman-teman merasa saya di tempat kami aman-aman aja, walaupun begini dilanggar terus aman-aman aja, berarti kan tidak ada pelaporan. Ini kalau semua karyawannya begitu berarti kan aman-aman memang dan tidak ada pelaporan gitu ya. Jadi teman-teman harus lebih bijak dan lebih katakanlah lebih berilmu dalam bekerja. Jadi karyawan jadi seorang karyawan harus lebih berilmu, lebih bijak dan lebih aktif di dalam berorganisasi, khususnya di tempat kita bekerja. Begitu teman-teman yang kita bahas pada video kali ini. Tetap mohon dukungannya untuk channel Timson Simamora, untuk tetap di like, di komen di bawah video ini, terus subscribe. Jangan lupa membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapat video-video lanjutan dari channel Timson Simamora. Begitu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.